هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وقوت الأرواح وغذائها وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربنا ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. أما بعد، قال الإمام الحداد رضي الله عنه وأرضاه: فصل: وعلى المريد أن يجتهد في حفظ قلبه من الوساوس والآفات والخواطر الردية، وليقم على باب قلبه حاجبا من المراقبة يمنعها من الدخول إليه، فإنها إن دخلته أفسدته ويحصل بعد ذلك إخراجها منه. Imam Al-Haddad berkata, wa 'alal murid, ay yajibu 'alal murid, haruslah bagi seorang murid an yajtahida fi hifzi qalbihi, untuk bersungguh-sungguh di dalam menjaga hatinya. Kenapa? Karena hati adalah permata yang sangat berharga. Kalau seseorang itu memiliki permata yang berbentuk batu, itu begitu hati-hatinya, begitu ketatnya di dalam memelihara jangan sampai hilang. Padahal kalau hilang pun itu tidak akan membahayakan akhiratnya. Nah, maka kalau orang begitu berhati-hati di dalam menjaga permata dunianya, maka ia harus lebih berhati-hati lagi, lebih bersungguh-sungguh di dalam menjaga permata hatinya. Dari apa? Siapa saja yang ingin mencuri permata tersebut? Al-wasawis, godaan-godaan, al-afat, penyakit-penyakit, al-khawatir, lintasan-lintasan buruk, pikiran-pikiran buruk. Jadi itu semuanya ingin masuk ke dalam hati untuk mencurinya, untuk merusaknya. Maka apa yang harus dilakukan? Waliyukim ala babi qalbihi hajiban, maka hendaklah ia yukim, mendirikan, menjadikan, menugaskan di pintu hatinya itu ada penjaga, ada hajib. Hajib itu yang menjaga pintu. Kalau mau masuk minta izin dulu ke dia. Apa hajibnya tersebut? Muraqabah. Muraqabah. Ya, artinya apa? Setiap pikiran ataupun apapun yang terlintas di dalam pikiran kita, di dalam hati kita, itu tidak terlepas dari dua, pikiran kebaikan ataupun lintasan kebaikan atau keburukan, atau kalau di dalam bahasa tasawufnya khawatir al-malak wa khawatir asy-syaitan. Khawatir, lintasan-lintasan dari malaikat atau bisikan-bisikan dari malaikat dan bisikan-bisikan dari syaitan. Nah, maka kita harus betul-betul mengenalnya. Jangan semua yang mengetuk pintu hati itu dibukain pintu. Nah, kita di rumah kalau mau selamat, itu orang ketuk pintu, kita nggak langsung bukain dulu, ya nggak? Kita lihat dulu siapa yang datang. Kalau orang yang kita kenal dan dia adalah orang baik, kita persilahkan untuk masuk. Tapi kalau kita nggak kenal, ya kita interogasi dulu, kamu siapa? Nah, kalau di Mesir itu di pintu itu selalu ada lubang.
kita bisa melihat keluar, tapi orang dari luar nggak bisa melihat ke dalam. Ya, lubang begini, nah, kelihatan situ wajahnya. Tapi orang melihat dari luar nggak akan kelihatan di dalam. Semua pintu di Mesir itu seperti itu, nggak tanpa terkecuali. Untuk mengintip siapa yang datang. Ya. Nah, maka kalau kita ingin selamat, rumah kita itu kita tidak memberikan izin siapa saja sembarangan orang masuk. Ya. Lah bagaimana dengan keselamatan akhirat kita? Kita izinkan semuanya masuk, apa saja masuk. Ya. Maka pikiran-pikiran, lintasan-lintasan itu adalah awal dari semua perbuatan baik atau perbuatan buruk. Pasti terlebih dahulu itu ada terlintas di dalam pikiran. Kemudian setelah itu dipikiri, lama-lama menjadi tertarik ada keinginan untuk berbuat. Ya, semakin terus setan mulai ngomporin itu. Ya, makin sehingga apa? Dari keinginan, ya dari niat, dari apa? Dari lintasan menjadi pikiran, ya, kemudian menjadi keinginan, menjadi tekad. Nah, kalau udah jadi tekad jadi perbuatan. Jadi perbuatan terus terulang-ulang menjadi kebiasaan. Kalau sudah menjadi kebiasaan menjadi karakter. Nah, kalau udah jadi karakter ya udah. Ini mau jadi karakter baik atau karakter buruk. Nah, kalau mau berubah, kalau sudah sampai kepada tahapan karakter itu sangat susah. Oleh itu tidak ada yang lebih susah daripada merubah kebiasaan buruk, ya nggak? Misalnya apa? Misalnya apa ya? Contohnya merokok. Awalnya mulai dari melihat, lama-lama terpikir, kayaknya enak juga ya. Kayaknya seru, tertantang. Ya, terus lama-lama semakin setan mulai itu ketika ada pikiran itu setan mulai udah di situ. Ya, mulai dia ngompor-ngomporin. Lakukan aja terus. Akhirnya lama-lama jadi tertarik itu, semakin tertarik akhirnya nyobain. Ya, nyobain pertama mungkin masih belum merasakan. Terus coba lagi kedua kali. Akhirnya dicoba terus. Akhirnya kecanduan. Nah, kalau udah kecanduan mau berhenti, itu perlu bertahun-tahun itu. Saya pernah mengalami. Ya, dulu saya kecanduan rokok. Kalau pagi-pagi itu, ya, cari dulu mana. Kalau nggak ada rokok, ya sisa-sisa yang kemarin itu dicari. Jangan seperti itu. Dan untuk bisa berhentinya itu bertahun-tahun itu, bukan setahun 2 tahun. Ya. Dari awal saya datang ke Mesir, saya bisa berhenti ketika sudah masuk S2. Allah. Butuh 4 tahun itu berhenti. Sudah berhenti. Sebelum ke Mesir itu sudah berhenti. Udah dari Indonesia itu udah apa? Ya udah merokok berat. Nah, berangkat ke Mesir, tobat lah ceritanya. Ya, bertekad untuk tidak merokok lagi. Sampai di Mesir musim dingin. Kemudian tinggal semua sama orang yang merokok semua. Pertama tahan, lama-lama dingin, ya, ada kopi, ada udah jebol. Berulang kali untuk mencoba berhenti. Ya, akhirnya alhamdulillah ketika tes masuk S2, ya, itu baru diberikan taufik, diberikan pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini sebagai ibrah bahwa suatu kebiasaan, apalagi kalau sudah kecanduan, nah itu untuk bisa melepaskan diri ya dari kebiasaan tersebut perlu kepada tekad yang melebihi, ya, melebihi kekuatan dari kekuatan kebiasaan tersebut. Nah, maka caranya kalau mau gampang itu apa? Caranya sangat mudah sekali. Sebelum dia jadi, ya, artinya ketika dia masih menjadi benih, baru tumbuh, ya udah, di situ baru cabut aja, gampang saja. Yaitu atau ketika dia masih menjadi pikiran-pikiran. Nah, maka pikiran-pikiran ini
kita harus muraqabah, harus kita intip, harus kita awasi. Ini pikiran baik apa pikiran buruk? Lintasan baik apa lintasan baik? Artinya apa? Lintasan itu kita terdetik untuk melakukan sesuatu. Ya, pasti ada sebelum melakukan sesuatu itu pasti ada di dalam hati kita ingin melakukan sesuatu. Yang awalnya mungkin hanya lintasan pikiran karena kita ya teringat, terpikir dan lain sebagainya, tiba-tiba ada keinginan untuk melakukan itu. Nah maka ketika itu, ya, ketika berusaha mengetuk hati kita untuk berbuat, periksa dulu, ini baik apa nggak baik? Ya, apakah ini sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah atau tidak? Nah, kalau ternyata nggak baik, udah lupakan. Jangan pernah pikirin lagi, karena kalau masuk lagi dalam pikiran, nah ini ya, akan dibakar oleh setan sehingga menyala. Ya. Nah kalau seandainya itu baik, jangan langsung lakukan juga. Periksa dulu hati yang mau melakukan, apakah betul-betul sudah ikhlas atau enggak. Karena walaupun perbuatan baik, tapi kalau nggak ada keikhlasan justru akan menjadi keburukan. Ya, ya. Sholat kita, sedekah kita justru akan menjadi kayu bakar juga nanti kalau tidak dilakukan dengan ikhlas. Nah maka kalau keduanya itu sudah diperiksa, diintip dulu, ya, maka lakukan. Ya, kalau sudah betul-betul dipastikan itu baik dan niatnya juga baik, ya, sehingga itu pun nanti akan menjadi kebiasaan dan menjadi akhlak. Jadi semua akhlak, karakter, sifat itu awalnya adalah dari pikiran-pikiran tersebut, lintasan-lintasan tersebut. Nah maka ya kita sebelum masuk ke dalam hati, itu untuk masuk dalam hati itu butuh proses, ya, lintasan pikiran. Terus nanti ketika kalau udah masuk dalam hati itu dia, kapan dia masuk ke dalam hati? Kalau sudah ada keinginan untuk berbuat. Karena hati nanti akan menginstruksikan anggota tubuh untuk berbuat. Nah, itu udah berarti udah masuk dalam hati. Nah maka sebelum masuk dalam hati itu stop dulu. Ya, kalau di Mesir kita ketuk pintu, tengok dari dalam. Kalau nggak kenal, siapa? Ana siapa? Ana Min. Harus sebut nama. Nah, kalau bilang saya, ya kamu siapa? Ya, kalau saya kenal, saya nggak akan bertanya. Min, bulan. Mau apa? Terus diintroduksi dulu. Kalau udah itu baru dibukain pintu. Itu pun nggak langsung dikasih masuk dulu. Tanya mau apa? Kalau seandainya perlu untuk masuk, baru diizinkan masuk. Nah maka artinya apa? Orang begitu hati-hatinya menjaga orang agar tidak sembarangan masuk ke dalam rumah. Tapi kita nggak pernah, ya, periksa apa yang masuk ke dalam hati kita. Semua yang masuk saja. Ya, padahal apa yang masuk ke dalam hati itu akan merusak hati tersebut. Ya. Jika itu adalah khawatir ar-radiyah, ya, lintasan-lintasan buruk, pikiran-pikiran buruk. Nah, maka harus ada penjaga di situ, harus ada satpamnya. Ya, satpamnya itu tugasnya apa? Muraqabah, mengawasi. Tugasnya apa? Yamna'uha minad dukhul ilaihi, yang akan menghalanginya untuk masuk ke dalam hati. Kenapa? Karena kalau udah masuk ke dalam hati, dia akan mengeluarkan instruksi untuk melaksanakan, mengeksekusi. Dan kalau hati sudah nyuruh, tangan ini nggak bisa nolak, mata ini nggak bisa nolak, kaki ini nggak bisa nolak. Nah maka jangan sampai masuk ke dalam hati. Fa innaha in dakhalathu, kenapa? Karena kalau wasawis tadi, godaan-godaan itu, bisikan-bisikan itu, afat, penyakit-penyakit ini, khawatir, pikiran-pikiran, lintasan-lintasan itu masuk, afsadathu, maka akan merusak hati itu. Wa ya'suru ba'da dzalika ikhrajuha minhu, dan kalau sudah masuk ke dalam hati susah untuk mengeluarinya. Ya, susah untuk mengeluarinya. Maka di situ perlu akal. Ya, karena akal ini fungsinya untuk membedakan mana yang baik dan mana yang tidak baik. Itu fungsi akal di situ. Nah, kalau akal sudah, ya, maka satpamnya itu adalah akal. Dia akan
memilih nanti mana yang baik dan mana nggak baik. Kalau akal sudah mengatakan itu baik, baru dia antar ke dalam hati. Ya. Nah kalau udah masuk ke dalam hati, maka dia akan mengeluarkan instruksi kepada semua anggota tubuh sehingga dijalankan, sehingga itu akan menjadi dustur fil hayat, menjadi undang-undang di dalam hidup, menjadi kebiasaan di dalam hidup, menjadi karakter di dalam hidup. Ya. Maka sebelum masuk, halangi dulu, awasi dulu, interogasi dulu. Ya, jangan semua yang ketuk pintu itu langsung kasih masuk. Ya, falaisa kullu tariqin, ya, farubba tariqin sarif. Karena betapa banyak orang yang ketuk pintu ternyata adalah pencuri. Ya. Nah, maka wal yubaligh. Nah, kemudian setelah itu wal yubaligh fi tanqiyati qalbihi. Nah, kalau kebetulan memang sudah ada kotoran-kotoran yang masuk, kecolongan, ya, maka wal yubalik, maka hendaklah dia mubalaghah. Mubalaghah itu berlebihan di dalam mensucikan tanqiyati qalbihi, di dalam membersihkan, mensucikan hatinya. Karena hati ini kalau sudah kotor itu susah bersihkannya. Ya, apalagi kalau udah berkarat. Kalau udah berkarat ya, kalau panci udah gosong itu gimana? Untuk bersih supaya kinclong lagi gimana caranya? Kalau dibiarin terus saja nggak dicuci setiap hari. Kalau dicuci setiap hari, setiap selesai masak, mungkin ya bersih terus. Ya bisa kinclong terus. Tapi kalau sudah setahun nggak dibersihkan, itu kayak apa jadinya? Ya. Maka demikian juga hati bisa seperti itu, berkarat. Ya. Nah, kalau udah berkarat nanti udah rusak, betul-betul rusak ya, maka udah nggak ada cara untuk membersihkannya kecuali dengan ya, besi. Kalau udah berkarat, cara ngebersihkannya dengan apa? Gosok, dibakar, ya enggak? Pakai api biar karat-karatnya itu lepas. Ya itu dicemplungi dalam api neraka nanti. Baru berguguran itu wal'iyadzubillah. Nah, maka sebelum dibersihkan pakai api, udah gosok aja. Kalau itu pakai spong, ya gampang aja. Pakai apa namanya? Spong ya. Spong ya. Gampang aja. Kasih sabun sedikit, gampang. Tapi kalau udah berkarat, susah. Nah, maka demikian juga hati. Nah, kenapa harus betul-betul bersungguh-sungguh di dalam membersihkan hati? Alladzi huwa mawji'u nadhari rabbih. Masalahnya yang akan dilihat oleh Tuhan, oleh Allah itu adalah hati ini. Bukan melihat bentuk rupa, itu Allah nggak lihat itu. Ya. Mau punya mata, nggak punya telinga, mau apa, itu nggak ada urusan. Yang penting hati. Ya. Apa yang harus dibersihkan? Wal yubaligh fi tanqiyati qalbihi alladhi huwa mawdi'u nadhari rabbih minal maili ila syahwatid dunya. Jadi harus membersihkannya dari kecenderungan kepada syahwat dunia. Ya, kehendak-kehendak yang bersifat duniawi. Ya, karena itu adalah racun bagi hati. Karena kalau hati ini memandang kepada dunia, maka selamanya dia tidak akan bisa memandang kepada Tuhannya. Ya, karena sebagaimana kita, mata itu hanya bisa menghadap kepada satu arah, ya enggak? Kalau hati memandang kepada dunia, maka nggak akan kelihatan akhirat itu. Sama kalau mata saya menghadap ke sana, yang ke sini nggak kelihatan, ya nggak bisa. Ya maka demikian juga hati itu hanya mampu memandang kepada satu arah saja. Kalau dia memandang kepada akhirat, maka dia akan melupakan dunia. Dunia itu nggak akan berarti baginya. Tapi kalau dia memandang ke dunia, maka dia akan melupakan akhirat sama sekali. Sehingga dia tidak mengetahui apa-apa kecuali dunia. Nah, kalau dia tidak ada pikiran kecuali dunia, ya maka tidak ada perbuatan kecuali perbuatan duniawi. Ya. Nah, kemudian harus membersihkannya dari apa juga? Wa minal hiqdi, dan dari hiqd, dengki, hasad, iri. Ya. Wal ghilli, kebencian. Wal ghishi, tipuan.
Ya, li ahadin minal muslimin, jangan sampai iri, hasad, benci, menipu salah seorang dari orang-orang Islam. Ya. Wa mina, kemudian dari apa juga? Wa minadh-dhanni as-su'i bi ahadin minhum, dan dari prasangka buruk kepada mereka. Ya, kita harus tetap berprasangka baik. Jangan termakan oleh isu. Waliyakun nasihan lahum, dan hendaklah ia nasihan lahum. Nasihan ini bisa bermakna memberi nasihat atau bisa bermakna tulus. Hendaklah ia tulus kepada mereka, kepada saudara-saudaranya dari kaum muslimin. Rahiman bihim, ya, mengasihi mereka. Musyfiqan alaihim, menyayangi mereka, yang menyayangi mereka dan mengasihi mereka. Mu'taqidan al-khaira fihim, dan tetap berkeyakinan baik ataupun berprasangka baik kepada mereka. Nah, kalaupun dia terjerumus dalam dosa, tetap berprasangka baik. Caranya apa? Mudah-mudahan ya, dia akan bertobat. Ya. Jangan doain mudah-mudahan cepat mati, biar gak ada yang berbuat dosa. Karena ada orang yang seperti itu, berpikiran seperti itu, ingin merubah kemungkaran dengan apa? Dengan memusnahkan orang-orang yang berbuat kemungkaran. Tidak seperti itu. Justru orang yang terjatuh di dalam kemungkaran itu artinya orang udah mau terjatuh di jurang. Apa yang harus kita lakukan? Ya kita tarik, jangan ditendang. Lain langsung dihukum bid'ah, langsung dihukum syirik. Syirik itu artinya udah masuk dalam api neraka. Lah kawannya mau terjatuh ke dalam api neraka, ya jangan ditendang, ditarik, diselamatkan. Ya. Siapapun dia, ya, yang penting dia muslim, tetap harus kita berprasangka baik. Ya, tetapi tanpa kita harus meninggalkan amar ma'ruf dan nahi mungkar. Ya. Nah, tetapi fikih nahi mungkar ini ya ada fikihnya, ada adabnya. Enggak sembarangan labrak aja, tidak. Ya, harus ada cara-caranya, ada tahapan-tahapannya. Fikih dakwah. Ya. Saya mungkin pernah cerita tentang Syekh Sya'rawi berdialog dengan salah seorang kelompok radikal di Mesir, ya, namanya Jamaah Al-Hijrah wa Takfir. Hijrah tinggalkan semua ini, dan selain mereka itu kafir semua. Pernah ditanya, mereka pernah ngebom di sana di dekat Masjid Sayyidina Al-Husain, karena di situ banyak turis, banyak orang macam lah. Bom di situ, banyak orang yang mati. Pernah ditanya sama Syekh Sya'rawi, orang-orang yang berbuat dosa besar itu boleh nggak dibunuh? Boleh, katanya. Kenapa? Ya mereka berbuat dosa besar, ngotorin agama dan lain sebagainya, menjadi penyakit dalam masyarakat. Boleh dibunuh, katanya. Akhirnya ditanya, oke, kalau mereka kamu bunuh dalam keadaan mereka berbuat dosa, apalagi dosa besar, kira-kira kalau mereka pergi kemana? Belum masuk dalam api neraka. Mereka layak untuk dapat itu. Semangat, mereka layak untuk dapat masuk ke api neraka. Kemudian ditanya, sebenarnya siapa sih yang inginkan manusia itu masuk dalam api neraka? Ya setan, katanya. Loh, berarti kamu dengan setan sama dong. Apa bedanya, katanya? Ya seharusnya kalau kamu manusia, kalau kamu muslim, seharusnya kamu selamatkan dia, bukan kamu bunuh sehingga masuk dalam api neraka. Lah kan tugas kita itu apa? Mengajak kepada kebaikan. Ya, bukan membasmi kemungkaran. Ya memang harus kita basmi, tapi bukan dengan membasmi orang yang berbuat kemungkaran. Ya dengannya cara apa? Dengan ud'u ila rabbika bil hikmah. Membasmi kemungkaran itu dengan hikmah. Kemudian apa? Wal mau'izatul hasan, hikmah itu dengan contoh, dengan teladan. Ya, kemudian apa? Wal mau'izatul hasanah, kemudian apa? Dengan nasihat-nasihat.
kata-kata yang lembut, jangan langsung marah-marah. Dia akan lebih marah lagi. Nggak bisa seperti itu. Kemudian apa? Kalau dia merasa bahwa apa yang dia lakukan itu benar, barulah wajadilhum billati hiya ahsan. Ya, ud'u ila rabbika ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Baru setelah itu kalau dia merasa benar, berarti di situ kita harus adu argumentasi, berdebat untuk menjadikan dia merasa bahwa apa yang dilakukan itu salah. Karena kalau pada saat dia berbuat salah tetapi dia merasa benar, kemudian kita salahkan, maka akan ngotot mempertahankan kesalahannya. Maka caranya seperti apa? Caranya kita harus mampu meruntuhkan keyakinannya tentang kesalahan yang dia lakukan tersebut, sehingga dia sadar. Jadi dia tahu apa yang dia lakukan itu salah dari dalam dirinya. Sehingga kalau dia tahu itu salah, maka dengan mudah dia akan maka jangan langsung ditabrak aja. Setelah itu apa? Ada perintah untuk waqtulhum, ada? Ada enggak? Setelah itu kalau nggak mau bunuh mereka, nggak ada. Inna rabbaka a'lamu biman dhalla 'an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Setelah itu kalau nggak mau ya udah, Tuhanmu Maha tahu siapa yang sesat dan siapa yang udah, itu urusan kamu, udah selesai itu. Cukup di situ. Memaksa orang untuk berbuat baik nggak bisa. Nah, kita harus mampu masuk ke dalam hatinya sebenarnya. Oleh sebab itu dengan hikmah, dengan teladan itu. Kenapa? Karena hati itu sifatnya lembut dan dia mudah tersentuh dengan sesuatu yang lembut. Tapi kalau ada orang yang ngasarin, dia akan lebih kasar lagi. Ya. Ada kejadian di Mesir. Jika setelah revolusi banyak aliran-aliran radikalis muncul, Wahabi, Salafi dan lain sebagainya. Kemudian mereka ada namanya membentuk tim-tim Hizbah. Nama Hizbah ini yang akan merubah kemungkaran-kemungkaran. Ada seseorang dulu jenggot panjang, namanya dikenal sebagai Syekh di situ, namanya Syekh, ya, Syekh Khalid namanya. Syekh Khalid. Dikenal dengan Syekh Khalid di daerah di Suez, bukan Swiss ya, Suez, di terusan Suez, bukan Suez. Akhirnya apa? Suatu ketika dia melihat ada dua orang berduaan, laki-laki perempuan. Langsung dimarahin, gak boleh berduaan, haram. Disebutin hadis khulwah dan lain sebagainya, haram. Nah, dia nggak tahu kalau yang ini adalah tunangannya atau siapa. Nah, kan artinya apa? Ketika kita melihat itu kan kita pikirannya buruk aja, boy. Haram, berduaan, pacaran dan lain sebagainya. Siapa tahu itu adiknya, siapa tahu itu tunangannya, siapa tahu istrinya, dan akhirnya langsung akhirnya apa? Yang ditegur itu marah sehingga terjadi perkelahian. Akhirnya apa? Syekh ini membunuh. Coba. Melarang kemungkaran dengan cara yang mungkar akan membawa kepada kemungkaran yang lebih besar. Coba bayangkan. Seharusnya, subhanallah. Nah, maka itu harus ada fikihnya, ada hikmahnya, ada mau'izahnya, ada mujadalahnya. Kalau udah nggak mau ya udah, jangan kita paksa. Kita tidak diperintahkan untuk memaksa orang untuk berbuat kebaikan. Kita tidak diperintahkan untuk memaksa orang untuk ikut saya, nggak ada. Kita hanya diperintahkan ud'u. Sudah. Nah, wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair atau yukrihuna an-nas 'alal khair. Memaksa mereka untuk berbuat kebaikan nggak ada. La ikraha fid din. Ya. Dan Rasulullah sudah mencontohkan cara orang seperti itu. Kenapa? Karena orang ketika dia berbuat maksiat dan lain sebagainya, saya yakin bahwa mereka tahu hukumnya nggak boleh. Orang minum khamar, tanya hukum minum khamar apa? Tahu haram. Kalau orang melakukan haram itu tahu kemana nanti kalau mati, ya api neraka, tahu. Tapi ketika orang sudah dikuasai oleh nafsu, ya api neraka udah dalam pikirannya, itu nggak ada udah. Ya enggak? Nah, yang ingin didengar oleh orang itu bukan malah nanti kamu masuk api neraka, bukan. Karena dia belum memiliki kesiapan untuk menjalankan hukum. Karena belum ada kesadaran dari dalam dirinya sendiri. Maka caranya apa? Caranya ini orang sudah, akalnya itu udah nggak berfungsi. Karena fungsi akal itu apa?
Zikir, tasfiyah. membedakan mana yang baik. Ini orang ini bukan nggak tahu hukum, justru dia tahu hukum, oleh sebab itu dia datang minta izin kepada Rasulullah. Jadi akhirnya apa? Caranya itu Rasulullah berupaya menghidupkan akalnya ini, supaya dia tahu betul-betul apa yang dia lakukan itu adalah sesuatu yang tidak baik. Para sahabat itu udah geram ini, nabukin dan lain-lain. Rasulullah sini mendekat sini. Hanya cara untuk mengaktifkan ya akalnya bagaimana? Diajak dialog. Ditanya dulu, kamu punya ibu? Adakah 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 ammah, adakah khalah? Kamu punya ibu? Punya bibi? Bibi dari apa? Dari saudara ayah atau dari ibu? Ya, ammah itu dari yang ayah, ya, bibi saudara ayah. Ya, kalau khalah itu bibi dari saudara ibu. Adakah punya saudara perempuan? Ya, punya. Oke, saya mau tanya. Atardahu li ummik. Tadi kamu mau berzina kan? Iya. Sekarang kamu punya ibu. Mau nggak kamu kalau ibu kamu dizinai oleh orang? Langsung kayak disambar petir katanya. Allah pindah ke abi ya Rasulullah. Kok mungkin ya Rasulullah? Mana mungkin saya tega melihat ada orang yang menzinai ibu saya. Fakadzalika an-nas la tarda. Demikian juga orang nggak mau. Kenapa? Karena ketika engkau ingin berzina, kan berzina dengan siapa coba? Sama sapi. Kan sama perempuan ini bisa jadi ibu seseorang, bisa jadi saudara seseorang, bisa jadi bibi seseorang. Ya enggak? Dan orang tidak akan mau. Akhirnya terus lagi. Punya adik perempuan, punya yang sama. Mau enggak kamu adik kamu dizinai oleh orang? Semakin itu. Ya. Akhirnya dia betul-betul sadar. Ya, dan kemudian Rasulullah membantunya dengan menarik badannya. Ya. Kemudian apa kata orang terus? Tidak ada yang lebih aku benci setelah itu dari perbuatan zina. Padahal tadi udah ngepul asap syahwatnya itu. Tapi kenapa? Karena oleh asap syahwat itu akalnya tertutup. Nah, maka Rasulullah dengan dialog yang penuh hikmah, penuh kelembutan itu dapat menyalakan lagi akalnya sehingga dia betul-betul melihat bahwa perbuatan yang akan dilakukan itu adalah perbuatan yang sangat buruk bahkan menjijikkan. Sehingga dia mengatakan tidak ada perbuatan yang lebih aku benci melebihi perbuatan. Nah, itu contoh bagaimana Rasulullah SAW merubah kemungkaran. Bukan asal labrak aja. Coba tadi kalau ditamparin sama para sahabat, kabur ya udah lihat terus udah. Coba bayangkan orang datang ke Rasulullah sedang duduk di masjid bersama para sahabat, datang orang tiba-tiba langsung kencing di masjid. Kalau sekarang kira-kira lakukan itu apa? Udah ditabokin semua orang, ya nggak? Sleeper. Hanya sahabat pun demikian, udah mau mukulin orang ini. Kok lancang sekali kencingnya di masjid lagi. Kalau di luar masjidnya nggak apa-apa, nih masuk dalam masjid kemudian buka celana langsung kencing di situ. Itu sopan apa enggak? Kucing aja yang pergi cari pasir gitu. Tetapi ketika ingin dihentikan oleh sahabat Rasulullah, ya ini la taqta'u alaihi baulahu, jangan putusin katanya, nanti jadi penyakit mana. Subhanallah, la taqta'u alaihi baulahu. Biarkan dia selesai, kalau udah selesai nanti, ya, kalau sudah selesai ambil satu ember air, buyur udah selesai urusan. Coba kamu pukul orang ini, kira-kira apa yang terlintas tentang Islam itu nanti? Saya ditabokin. Jadi tidak ada yang bisa berubah kemungkaran itu kecuali dengan kelembutan, kecuali kalau hati orang itu sudah betul-betul membantu. Kalau itu baru, ya. Kemudian dia membuat kerusakan yang membahayakan orang lain, nah baru di situ pihak yang berwajib menggunakan cara yang layak bagi orang tersebut. Tapi bagi kita nggak boleh, ya, nggak boleh. Nah, artinya adalah bahwa Islam ini adalah agama yang rahman, maka perlu disampaikan dengan cara yang rahman. Jangan sampai ada image buruk. Ya. Pernah dengar cerita dari Syekhna Habib Ali Jufri, dan cerita yang sama juga saya dengar dari Syekhna Dr. Yusri. Ada seorang pemimpin Afrika masuk Islam, tapi sayangnya masuk Islamnya ini di tangan orang-orang yang
ya keras. Akhirnya apa? Setelah masuk Islam, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, langsung diajak apa? Ayo kita ke rumah sakit. Untuk apa katanya? Dipotong katanya. Dipotong artinya dihitan ya. Dihitan katanya. Lah, orang baru masuk Islam udah tua lagi, udah pemimpin, langsung dibawa mau diajak ke rumah sakit untuk dioperasi dihitan katanya. Apa-apaan ini katanya. Udah kalau gitu saya nggak jadi masuk Islam katanya. Akhirnya apa? Kalau begitu kami potong lehermu. Kenapa? Murtad. Akhirnya apa kata orang itu? Agama apa ini? Masuk dipotong, keluar dipotong. Akhirnya nggak jadi masuk Islam. Ayo dinin hada, dukhul qata' wa khuruj qata'. Ya nggak seperti itu, bil hikmah, ada hikmahnya. Wal yakun rahiman bihim musyfiqan alaihim mu'taqidan al-khaira fihim yuhibbu lahum ma yuhibbu li nafsihi min al-khair. Kalau dia menginginkan dirinya masuk surga, seharusnya dia juga inginkan orang lain itu masuk ke dalam surga. Ya. Itu adalah sifat orang mukmin, bukan mau ngaplingin surga untuk dirinya sendiri aja, yang lain itu udah masuk neraka semua, jangan. Ya, surga itu terlalu luas. Wa yakrahu lahum ma yakrahu li nafsihi min asy-syarri. Kalau dia enggak mau masuk neraka, seharusnya dia juga enggak menginginkan saudaranya untuk masuk ke dalam api neraka. Karena bagaimanapun juga ya, Allah sudah mempersaudarakan orang-orang mukmin, ya, innamal mu'minuna ikhwah. Dan saudara keimanan itu jauh lebih kuat daripada saudara kandung. Nah, seharusnya kalau kita nggak mau saudara kita itu tersiksa, ya kita juga demikian. Wal ta'lam ayyuhal murid, dan ketahuilah dan hendaklah engkau mengetahui wahai murid, anna lil qalbi ma'asi, bahwa hati itu memiliki maksiat-maksiat. Hiya abhashu wa aqbahu wa akhbathu min ma'asil jawari. Yang mana maksiat hati ini lebih abhash, lebih keji, wa aqbah lebih buruk, wa akhbath lebih kotor, min ma'asil jawarih daripada maksiat-maksiat jawarih, organ anggota tubuh. Maksiat tangan, maksiat kaki, maksiat kemaluan, maksiat perut, maksiat mata, maksiat telinga. Itu maksiat hati itu lebih berbahaya. Wala yasluhul qalbu linuzuli ma'rifatillahi wa mahabbatihi. Kalau penyakit-penyakit itu ada di dalam hati, maksiat-maksiat itu di dalam hati, maka selamanya tidak akan layak, la yasluh, tidak akan layak, tidak akan baik. Hati itu tidak akan layak linuzuli ma'rifatillah, untuk disinggahi oleh ma'rifatullah. Selamanya akan terhijab dari ma'rifah wa mahabbatillah, dan daripada mahabbatullah, illa ba'da takhalli, kecuali kalau dia sudah betul-betul membersihkannya, melepaskannya, mengosongkannya, anha, dari maksiat-maksiat hati tersebut, wa takhallus minha, dan menghabiskannya, membersihkannya, mencabutnya ke akar-akarnya. Kalau sudah bersih, ya, barulah ya, ma'rifah itu akan dituangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mahabbahnya pun akan dituangkan oleh Allah ke dalam wadah hatinya. Ya. Sama seperti saya kehausan. Ada orang bagi-bagi air minum. Saya datang membawa gelas atau dengan bawa botol, dalamnya lumpur semuanya. Kira-kira orang yang mau nuangin itu mau kasih air nggak apa enggak? Nggak mungkin. Bukan dia nggak mau, tetapi karena ini yang nggak layak untuk diberikan air yang bersih. Sia-sia lah, untuk apa? Masih banyak orang yang membutuhkan. Ya maka caranya apa? Kalau mau dapat ya bersihkan dulu, cuci dulu, basuh dulu. Kalau sudah kinclong, kalau sudah bersih, ditambah kita minta, kita sodorin aja langsung ditumpahin. Ya demikian juga hati ini kalau sudah bersih, Allah akan langsung memberikan, menuangkannya.
Famin afhashiha, dan di antara maksiat hati yang paling buruk, yang paling keji adalah al-kibr. Apa itu al-kibr? Sombong, keangkuhan, merasa lebih, egoisme, ego, lebih, pokoknya merasa lebih dah. Iya. Merasa lebih, saya lebih ini, saya lebih ini, saya lebih ini, saya lebih ini, saya lebih pintar, saya lebih cerdas, saya lebih cantik, saya lebih tampan, saya lebih. Itu adalah kibr. Ya. Iblis sekali mengatakan ana khairum minhu, langsung ditendang dari rahmat Allah. Ya enggak? Langsung syaitan rajim yang terusir dari, terlaknat, terusir dari rahmat Allah. Lah manusia ini setiap hari mengatakan ana. Bahkan setan nggak ada berani mengatakan saya adalah Tuhan, nggak ada. Tapi manusia, ana rabbukumul a'la. Banyak Tuhan manusia yang mengaku dirinya sebagai Tuhan. Iblis nggak berani. Ya, artinya apa? Kalau manusia sudah menjadi iblis, lebih iblis daripada iblis. Kalau sudah jadi setan, lebih setan daripada setan. Justru setan yang berbahaya itu adalah setan yang kelihatan, bukan setan yang nggak kelihatan. Kalau setan yang nggak kelihatan itu auzubillahi minasyaitonirrajim, udah azan ini udah berlari, terbiri-biri, terkentut-kentut. La'udzu birabbil falaq, la'udzu birabbin nas, sudah selesai. Bacain itu sudah selesai. Selama setan tidak bersarang dalam hati. Kalau sudah bersarang dalam hati ya gampang. Nah, tapi kalau setan manusia, coba bacain ayat kursi, kira-kira kabur nggak? Dekat, lebih dekat. Paham? Merangkul. Nah, maka al-kibr itu adalah sesuatu yang paling buruk, dosa yang paling buruk, ya. Yang seandainya sifat ini ada sebesar biji dzarrah pun di dalam hati seseorang, itu Rasulullah bersabda apa? La yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibrin. Tidak akan masuk ke dalam surga orang yang di dalam hatinya terdapat sebesar biji dzarrah kesombongan. Nah, maka ilmu untuk meruntuhkan kesombongan itu, karena kita secara tidak sadar itu sering merasa, ketika kita merasa lebih, kita berbuat kebaikan, saya hafal Quran, yang lain nggak mau ngaji, walaupun mulut nggak mengatakan seperti itu, tapi di dalam hati itu sudah memandang buruk orang, memandang lebih, kita memandang diri kita itu lebih. Wal'iyadzubillah. Nah, triknya ataupun resepnya nanti akan disebutkan seperti apa. Kemudian kedua, riya, pamer, ingin dipuji, ingin didengar, dan lain sebagainya. Kemudian ketiga, hasad. Nah, ini penyakit kronis ini. Kalau ini penyakit kanker, ya, al-kibr, riya, dan hasad. Kalau ada penyakit-penyakit ini bukan hanya diamputasi, udah. Baik. Kenapa takabur ini merupakan dosa hati yang paling buruk? Yadullu min sahfal kibru yadullu min sahibihi ala ghayatil hamaqah. Kenapa? Karena orang yang sombong itu menunjukkan kalau dia itu hamaqah, ahmak. Ahmak ini udah levelnya level tinggi dah. Ada jahil, kemudian ada ghabi, kemudian ada ahmak. Ahmak ini udah level 3 dari apa? Dari kebodohan. Kalau jahil itu hanya sekedar nggak tahu. Hamakah betul-betul apa? Betul-betul jahil murakkab, bukan murakkab lagi. Kalau murakkab itu kan pangkat 2. Kalau muka'ab itu pangkat 3 itu. Apa namanya? Hah? Apa namanya dalam istilah matematika itu kalau udah pangkat 3 itu apa? Kubik gitu ya. Muka'ab gitu. Jahil muka'ab, bukan murakkab lagi. Kalau murakkab itu baru 2 aja. Coba bayangkan. Seharusnya pertama dia tidak tahu kalau dirinya itu rendah. Kedua,
merasa dirinya tinggi. Setelah itu apa? Menganggap dirinya lebih tinggi dari semua orang. Ya. Wa nihayatul jahalati wal ghabawa. Coba tiga semua istilah kebodohan itu disebutkan di sini. Al hamaqah wal jahalah wal ghabawa. Kalau ghabawa itu gobi itu dungu. Ya. Kalau ahmak itu apa ya? Bahasa ini bego apalah. Ya. Pokoknya itulah. Ya, jahil, gobi. Nah, ini menunjukkan bahwa orang ini berada pada puncak ketololannya, tolol, bodoh, dungu. Ya. Kenapa? Kaifa yaliqut takabbur? Bagaimana layak untuk sombong, untuk merasa besar? Mimman ya'lamu annahu makhluqun min nutfatin madhirah. Orang yang tahu bahwa dia diciptakan dari setetes air yang kotor, keluar dari jalan kotoran. Wa 'alal qurbi yasiru tifatan qadirah. Kemudian apa? Dia tahu bahwa nanti pun dia akan menjadi bangkai yang kotor. Wa bainahuma yahmilul 'adirah. Dan di antara penciptaannya dan kematiannya dia pun membawa kotoran di dalam perutnya. Ya, artinya apa yang mau dibanggakan, apa yang mau disombongkan. Ya. Ditambah lagi dia adalah makhluk yang sangat-sangat lemah. Wa khuliqal insanu dha'ifa, diciptakan dan kelemahan itu memang sudah bagian dari penciptaan manusia. Sudah menjadi sifat zatnya. Ya, sifat dirinya itu adalah lemah. Bagaimana dia merasa dirinya kuat? Sama corona yang gak kelihatan sudah kocar-kacir, coba bayangkan. Ada gak corona itu? Kelihatan gak? Gak tahu. Tapi coba bayangkan, kocar-kacir. Ya, kehidupan politik, kehidupan ekonomi, kehidupan pendidikan, kehidupan sosial hancur semuanya oleh makhluk yang gak kelihatan. Dipaksa pakai masker, dipaksa ini. Subhanallah. Setelah itu sombong. Wala'iyadzubillah. Berarti itu memang sudah jahil, ghabi, ahmak kita ya. Wa in kana 'indahu syai'un minal fadha'il, kalaupun dia memiliki sedikit kebaikan, kemuliaan wal mahasin dan kebaikan, fadzalika min fadlillah, itu sebenarnya kebaikan Allah. Ketika dia baik, siapa yang menjadikan dia baik? Fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Ya Allah yang mengilhamkan dia untuk jadi baik. Ya. Laisa lahu fihi qudrah, dia enggak mampu berbuat apa-apa. Enggak bisa berbuat apa-apa kalau Allah enggak menghendaki dia untuk sholat, untuk ngaji, untuk itu enggak akan bisa. Ya. Maka kebaikan yang kita miliki itu adalah kebaikan yang diberikan, dipinjamkan oleh Allah. Maka apa yang harus kita banggakan? Ya seharusnya kita memuji Allah, alhamdulillah. Ya, kemudian kita harus tetap tawadhu. Ini adalah pemberian Allah. Saya nggak miliki apa-apa, apa yang harus saya banggakan? Seperti itu. Wala fi tahsilihi haulun wala quwwah. Bahkan untuk mendapatkan kebaikan, sifat kemuliaan itu pun dia nggak bisa. La haula wala quwwah, nggak ada daya, nggak ada upaya, nggak ada kekuatan untuk mendapatkannya. Semata-mata itu adalah anugerah Allah Subhanahu wa ta'ala. Coba siapa yang suruh datang ke Darul Mukminin di sini untuk apa Quran? Hah? Orang tua. Mau sendiri? Wih, saya yang mau. Lah kalau Allah nggak gerakkan hati, mungkin sekarang udah nggak tahu di mana. Ya enggak? Allah yang gerakkan hati, Allah yang memberikan taufik, Allah yang pilih. Apa yang bisa kita banggakan? Ya. Awala yakhsha idza takabbara ala ibadillahi bima ataahu Allah min fadli an yaslubahu ma'ata. Apa enggak khawatir? Ala yakhsha, apa enggak takut? Idza takabbara, apabila dia sombong ala ibadillah
kepada makhluk-makhluk Allah, hamba-hamba Allah, bima atahu Allah, dengan apa yang diberikan oleh Allah, dipinjamkan oleh Allah, min fadlihi, berupa kemuliaan, karunia, an yaslubahu, apa enggak khawatir diambil oleh Allah. Orang minjem barang, saya bilang semalam, minjem barang. Maksudnya siapa? Sony minjem motornya ke Samsung. Setelah itu apa pamer, akan dia yang punya. Samsung tahu orang pamer, akhirnya apa yang dilakukan? Ya akan diambil. Ya demikian juga kita takabur dengan apa yang Allah berikan kepada kita. Ya maka Allah akan marah. Oh ini orang nggak tahu diri, dari udah minjem, malah sombong lagi. Maka Allah akan ambil. Maka apa nggak khawatir orang ini apabila dia sombong di atas makhluk-makhluk Allah dengan apa yang diberikan oleh Allah? Apa nggak khawatir diambil nikmat tersebut oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Bisu'i adabihi, dengan adabnya yang tidak baik, dengan ketidaksopanannya. Wa munaza'atihi li rabbih fi wasfi, bahkan mau menyaingin Tuhan, mau nyaingin motornya apa Samsung misalnya. Nah ini mau nyaingin Tuhan karena sifat yang layak untuk takabur itu adalah yang memang memiliki segala sifat kesempurnaan. Lahul kibriya subhanadzul jalali wa subhanadzul jabarut wal malakut wal kibriya wal azamah. Al kibriya ridai wal azamatu izari, faman naza'ani fi wahidin minhuma adkhaltuhu an-nar. Ya. Keangkuhan adalah izarku, dan azamah adalah izarku, ya, ridaku. Maka barang siapa yang naza'ani, mau mengambil salah satu dari kedua sifat tersebut, ya maka aku akan masukkan ke dalam api neraka. Li'annal kibra min sifatillahil jabbaril mutakabbir. Ya karena memang al-kibr itu adalah keangkuhan, itu adalah sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala al-jabbar al-mutakabbir. Nah, kalau kita makhluk, namanya juga makhluk, udah apa? Udah maf'ul. Masa ada maf'ul mau sombong di hadapan fa'ilnya? Makhluk mau sombong di atas di hadapan khaliqnya. Nah, itu keburukan daripada kibriya ini, ya, keangkuhan. Bahkan secuil pun itu nggak boleh ada di dalam hati seseorang. Kemudian wa amma riya fa yadullu ala khuluwil qalbil mura'i min 'azamatillah. Adapun orang yang riya ini, maka itu menunjukkan khuluwu qalbil mura'i, kekosongan, kehampaan hati seorang yang riya ini dari apa? Min 'azamatillahi wa ijlalihi, tidak melihat keagungan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Li'annahu yatasanna'u wa yatazayyanu lil makhluk. Karena apa? Dia berpura-pura atau berpura-pura dan menghiasi diri untuk berpura-pura. Itu artinya dia menampakkan dirinya seperti itu padahal dia enggak seperti itu. Menampakkan dirinya baik padahal dia enggak baik. Ya, kalau di hadapan manusia itu qidis itu adalah orang yang suci. Tapi kalau nyendiri iblis. Ya, amaman nas qidis wa 'inda khalwatihi iblis. Di hadapan manusia masya Allah suci. Ya, tapi kalau nyendiri ya kelihatan hakikat aslinya itu di situ. Nah, jadi dia berpura-pura di situ, artinya dia menampakkan sesuatu yang bukan dirinya. Supaya apa? Supaya dipuji oleh orang. Wala yaqna'u bi'ilmillahi rabbil alamin. Apa enggak cukup ya? Dia ingin diketahui oleh makhluk, ingin dilihat oleh makhluk. Apa enggak cukup dilihat oleh Allah, dipuji oleh Allah? Justru lebih memilih pujian manusia daripada pujian Allah. Kira-kira kalau kita dipuji orang, apa? Kira-kira apa manfaatnya bagi saya?
Apakah itu akan menambah kehormatan saya, kemuliaan saya? Enggak akan menambah. Sama sekali enggak. Kalau dia hina, dipuji oleh orang, bukan berarti dia langsung tinggi, enggak. Mungkin kepalanya aja yang terasa besar. Tapi enggak akan menambah apa-apa, justru akan berbahaya. Justru dihina, direndahkan itu akan lebih bermanfaat bagi orang. Kenapa? Karena dengan itu dia introspeksi diri. Tapi kalau orang bodoh dipuji dia pinter, maka akan merasa beneran pinter, sehingga apa? Akan selamanya bodoh. Ya enggak? Nah, maka kenapa harus memilih pandangan orang, pujian orang, dan melupakan pandangan Allah dan pujian Allah? Kalau Allah yang muji, wah itu dia. Baik. Wa min 'amalus shalihat wa habba an ya'rifahu an-nas bidzalika liyu'azzimuhu. Wahabba an ya'rif, dan dari amal-amal soleh, dan dia ingin an ya'rifahun nas, ingin dikenal oleh orang, bidzalika liyu'azzimuhu, supaya diagungkan orang, dihormati orang. Wa yastani'u ilaihi al-ma'ruf, kalau sudah diagungkan maka dia akan, ya, orang akan berbuat baik kepadanya. Fa huwa mura'in jahil, maka dia adalah orang yang pamer dan bodoh. Raghibun fid dunya, yang menginginkan kehidupan dunia. Apa pujian itu adalah dunia, tidak ada manfaatnya bagi akhirat, nggak akan nambah pahala, justru akan nambah dosa. Kalau orang itu besar hati, nanti ada yang berbangga, melupakan dirinya. Justru yang lebih bermanfaat itu adalah, ya, kalau mau hakikat sebenarnya orang dihina, itu udah seharusnya bilang alhamdulillah, seharusnya kasih hadiah kepada orang yang dihina. Kenapa? Karena dia udah transferin kebaikannya kepada saya. Tidur tiba-tiba masuk dalam rekeningnya. Senang nggak kira-kira itu? Senang. Kayak kemarin tiba-tiba ada masuk 2,5 juta. Dari siapa yang belum tahu? Ya hati senang, tapi ya artinya apa? Orang senang ketika tiba-tiba di dalam rekeningnya itu masuk bertambah terus. Nah, seharusnya kita akan lebih berbangga lagi kalau di dalam rekening kebaikan kita itu bertambah, padahal kita hanya tidur, duduk bahkan sambil minum kopi, pahalanya terus bertambah. Nah, seharusnya demikian kalau orang itu betul-betul punya akal. Tapi sayangnya akal kita itu terkadang nggak berfungsi. Oleh sebab itu Rasulullah bersabda, "Aya'jazu ahadukum an yakuna ka'abil damdam aw abi dhaidam." Apa nggak mampu kalian itu berbuat seperti Abu Damdam ini kan? Apa yang dia lakukan? Ya, ketika Rasulullah mengajak untuk bersedekah dengan harta dan lain sebagainya, dia datang, "Ya Rasulullah, saya nggak punya apa yang saya sedekahkan," katanya. "Udah saya sedekah dengan kehormatan saya ya Rasulullah," katanya. Artinya apa? Silahkan siapa yang mau menghina saya, mau menggibah saya, fitnah saya, sudah halal. Itu sedekah saya, katanya. Akhirnya apa kata Rasulullah? Diwahyukan, sampaikan kepada orang itu, Allah sudah terima sedekahmu. Allah. Subhanallah. Seharusnya berbangga, tetapi kita karena nafsu kita merasa tinggi, ketika direndahkan, langsung geram. Ya seharusnya di situ kita introspeksi, beneran apa enggak saya rendah atau saya hina? Kalau hina ya berarti kita memang sifat itu ada dalam diri kita, ya berarti kita sempurnakan diri kita. Justru itu akan lebih bermanfaat daripada pujian-pujian. Kalau pujian-pujian itu artinya apa? Udah orang mau nyalain api neraka untuk kita. Wal'iyadzubillah. Ya. Oleh sebab itu orang yang pertama kali dinyalakan api neraka itu siapa? Orang yang pertama kali disidang nanti bukan orang yang nyembah berhala, orang yang syirik, orang yang enggak. Kita seperti ini. Al-alim, qari'ul Quran, al-mutasaddiq, al-mujahid. Nah, ini orang yang pertama kali disidang, dinyalakan api neraka, ditanya. Ya. Diingatin nikmat-nikmat yang Allah berikan kepadanya, apa yang kamu lakukan dengan itu? Ya. Ta'allamtu fa'alimtu fa'amiltu. Ya, saya belajar, kemudian dengan ilmu itu saya amalkan dan saya ajarkan kepada orang. Apa kata Allah? Kadzabta, pendusta, penipu. Inna wa fa'alta dzalika liyuqala innaka 'alim. Kamu lakukan itu supaya kamu dipuji sebagai orang yang alim, orang yang pintar.
orang yang cendekiawan dan lain sebagainya. Waqad qil, dan memang sudah kamu dapatkan apa yang kamu inginkan. Kemudian yang qari'ul Quran diperlihatkan nikmat-nikmat yang Allah berikan di dunia, apa yang kamu lakukan? Ya Allah, saya sampai enggak tidur malam karena sholat malam ya Allah dengan Al-Quran itu kan. Kadzabta katanya, pendusta katanya, penipu katanya. Apa? Innama fa'alta dzalika liyuqala innaka qari'. Supaya kamu dipuji sebagai orang yang hafiz, orang yang merdu suaranya, orang yang hafid. Waqad qil, dan orang sudah mengatakan itu, orang sudah memujimu karena itu yang kamu inginkan. Berarti nggak ada dapat apa-apa di akhirat. Bahkan orang yang mati syahid itu apa katanya? Apa yang kamu lakukan? Jahadtu hatta qultitu fi sabilillah. Saya berjihad sehingga saya terbunuh di jalanmu ya Allah. Apalagi kadzabta, penipu kepada Allah. Ya udah, itu udah lebih daripada pencuri itu sendiri. Ya. Baik. Li'anna zahida man law aqbala an-nas 'alaihi bit-ta'dhim wa badil amwali lakana yu'ridu 'an dzalika wa yukrihu. Justru orang kalau dia zahid, kalau enggak menginginkan kehidupan dunia, man law aqbala an-nas 'alaihi bit-ta'dhim, kalau dia dipuji, diagungkan oleh orang, wa badil amwal, ya bit-ta'dhim, bahkan diberikan pemberian, di penghargaan, lakana yu'ridu dzalika, maka dia akan berpaling. Bahkan dia enggak suka itu. Dia takut. Wahada yatlubu dunya bi amalil akhirah. Nah, sementara ini orang ini mencari dunia dengan amal akhirat. Ya enggak? Salat itu amal akhirat, nuntut ilmu amal akhirat, baca Al-Qur'an amal akhirat. Tapi dengan amal akhirat ini dia mencari dunia. Seharusnya sebaliknya, ya enggak? Dengan dunia kita mencari akhirat. Kenapa? Li'anna dunya mazra'atul akhirat. Lah ini surganya dijual untuk membeli dunia. Kira-kira akalnya di mana itu? Hah? Ada nggak? Orang diberikan emas 1 kilo digunakan untuk beli tai kuda. Seharusnya tai kuda ini diolah bagaimana supaya bisa beli emas, ya nggak? Dijadikan pupuk lah apa supaya bisa beli emas, bukan sebaliknya emasnya ditukar untuk beli kotoran itu. Lah ini udah diberikan kunci surga oleh Allah. Kunci surga itu apa? Iman. Lah dijual untuk apa? Untuk beli dunia, yang mana dunia ini adalah kendaraan menuju api neraka, wal'iyadu billah. Nah, maka itulah Allah memberikan kita akal itu di situ. Jadi jangan akalnya aja yang pintar, tapi akal biologisnya aja yang pintar, yang mampu mengumpulkan informasi sehingga apa? Cerdas, brilliant, intelektual dan lain sebagainya. Tapi akal yang satu lagi, yaitu akal nuraninya, itu kemana? Seperti yang saya ceritakan, ulama India sampai dapat penghargaan Nobel. Itu kan orang dapat penghargaan Nobel itu karya yang luar biasa, dan itu orang-orang cerdas luar biasa. Kata Syekh Ahmad Salabi, kok nggak tahu akalnya sampai melangit, tetapi kok bisa mengatakan sapi Tuhannya gitu. Kok bisa mengatakan bahwa Tuhannya itu sapi? Lah akalnya itu di mana coba? Jongkok. Akalnya di mana coba? Padahal dia begitu cerdas, seharusnya akalnya ini bisa membawanya kepada. Artinya apa? Kalau akal itu betul-betul difungsikan, pasti akan membawa kepada kebenaran. Ya. Tapi harus bedakan antara akal hayawani dengan akal nurani. Kalau akal hayawani itu ya dengannya kita mampu mengumpulkan di dalam memori otak kita itu berbagai macam informasi, mencernanya dan lain sebagainya. Ya, sehingga mungkin dengan itu dia dipuji, diangkat dan lain sebagainya, profesor apa dan lain sebagainya. Tetapi di hadapan Allah dia adalah orang yang paling rendah kalau seandainya kecerdasannya itu tidak membawa kepada petunjuk. Ya. Faman ajhaluha aminhu, ada nggak orang yang lebih bodoh, lebih dungu daripada orang ini? Punya akhir kunci surga dijual untuk membeli dunia. Itu menunjukkan bahwa dia nggak ada akal sama sekali. Ya. Wa idza lam yaqdir 'ala zuhdi fi dunya fayanbaghi lahu an yatluba ad-dunya minal malik. Nah, kalaupun dia nggak bisa zuhud, meninggalkan dunia, zuhud dari dunia, maka seharusnya dia minta dari Allah pemiliknya, bukan meminta dengan berpura-pura di hadapan manusia supaya diberikan oleh manusia. Tidak, seharusnya kalau beneran ingin dunia ya minta dari pemiliknya, yaitu
Allah laha wa huwa Allah. Fa inna qulubal khalaiqi biyadihi, karena hati makhluk itu ada di tangan Allah. Jadi kalau Allah enggak mentakdirkan untuk memberi, ya orang enggak akan memberi. Orang memberi kita sebenarnya Allah yang memberikan kita. Ya, hanya saja Allah mengantarkannya melalui orang ini. Ya, yuqbilu biha ala man aqbala alaihi, yang mana Allah akan yang menjadikan hati makhluk itu menghadap kepadanya bagi orang yang menghadap kepada Allah. Wa yusakhiruha lahu fima yasha. Ya, dan Allah akan menggerakkannya, mentaskhirnya, ya, untuk siapa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Baik, sepertinya cukup dulu karena jam 8 ke Yasma ya. Ya. Insyaallah Lail insyaallah kalau nanti kita cari lagi waktu. Maudhi'ah itu dua penyakit hati yang harus betul-betul kita bersihkan, karena ini adalah sifat-sifat syaitoniyah, ya. Takabbur, hasad, riya, ini adalah sifat-sifat syaitoniyah. Dalam kimia sa'adah kita sudah jelaskan apa sifat-sifat bahimiyah, ada sifat-sifat subaiyah dan sifat-sifat syaitoniyah dan sifat-sifat malaikat. Bahwa sifat-sifat bahimiyah ini jangan dibunuh, jangan dibersihkan, tapi dia hewan yang liar itu harus dijinakkan supaya bisa dimanfaatkan. Tapi yang harus dibersihkan sampai dia akar-akarnya itu dicabut, itu adalah sifat-sifat syaitoniyah itu yang nggak boleh ada di dalam diri manusia, yaitu apa? Takabur, hasad, riya, ya, dan sejenisnya. Itu nggak boleh ada di dalam diri manusia, ya. Karena selama ada di dalam diri manusia, maka di dalam dirinya ada syaitan. Kemudian yang terakhir nanti insyaallah tentang hasad. Ya. Ada pertanyaan? Ya, silakan. Kalau misalnya kita bikin sesuatu itu harus mungkin jadi harus diteliti dulu, yang baik sama yang buruk. Itu setan tahu nggak sih yang harus kita pikirin? Tahu lah, tahu apa yang kita pikirkan. Nah itulah innahu Tamyiz itu lagi. yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawun. Kamu lihat mereka dan mereka nggak lihat kamu dilihat mereka dan kamu tidak melihat mereka. Dia tahu kamu dan kamu tidak tahu dia. Inna syaitan yajri min ibni adam majrad dami. Di dalam diri kita, pikiran kita dia tahu. Apa yang kita inginkan itu dia tahu. Itu masalahnya. Sehingga dia akan apa yang kita inginkan, nah itu setan itu akan masuk di situ. Terus dikompor-komporin. Tapi kalau kita nggak inginkan sesuatu, setan nggak akan bujuk kita untuk melakukan sesuatu yang tidak kita inginkan. Justru apa yang terlintas di dalam hati kita itu yang dimanfaatkan oleh setan. Nggak bisa dia maksa kita untuk menginginkan sesuatu yang nggak kita inginkan, itu nggak bisa. Dia hanya bisa ngomporin kita pada apa yang kita inginkan. Ya. Maka itu namanya khawatir syaitoniyah, khawatir nafsaniyah. Ya, khawatir ada dari nafsu, semata nafsu, ada dari setan. Dan ada marah dari malaikat. Nah, untuk bisa membedakan mana khawatir malakiyah, khawatir dari malaikat, khawatir dari nafsu, khawatir dari setan, itu perlu kepada cahaya hati. Harus terang sehingga bisa bedakan mana yang. Nah, tapi kalau redup-redup begitu nggak bisa bedakan. Nah, ini jangan-jangan karena setan itu apa? Setan akan membuka 70 pintu kebaikan untuk menjerumuskan kita dalam satu keburukan. Membuka 70 pintu kebaikan ataupun berpuluh-puluh pintu kebaikan, tujuannya apa? Untuk membawa kita dalam satu keburukan. Justru dia suruh kita berbuat baik, tapi nanti dirusak niatnya apa? Kasih modal dulu, tapi dari situ dicekokin nanti. Ya, maka orang harus betul-betul cerdas. Ya.
Kalau nggak cerdas ketipu, lebih parah daripada permainan politik. Karena apa? Karena memang profesinya itu ya itu menjerumuskan manusia. Kalau orang melakukan suatu pekerjaan itu bertahun-tahun itu kira-kira mahir nggak ya? Udah profesor udah di dalam bidangnya. Nah setan itu memang dia lahir itu dia nggak nunggu besar dulu, begitu lahir dia langsung cari siapa mangsanya. Kerjaannya seumur hidup itu bagaimana cara menjerumuskan manusia sehingga pintu-pintu kebaikan dia tahu, pintu-pintu keburukan dia tahu, apa yang disuka oleh manusia itu dia tahu. Maka kita kalau mau berhadapan dengan setan nggak bisa. Caranya apa ya? Kita minta tolong sama yang mempunyainya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya, maka kita berlindung kepada Allah dari setan. Ya, dia tahu. Kalau nggak tahu dia nggak akan ngompor-ngomporin kita. Ya, maka caranya ya bagaimana ya? Caranya kita banyak-banyak berzikir. Ya. Ya, yang penting adalah harus kunci untuk dapat mengalahkan setan itu sebenarnya nafsu kita. Ya. Nafsu itu kan kehendak-kehendak kita. Kuasai itu, kendalikan itu, setan nggak bisa berbuat apa-apa. Karena senjatanya untuk menaklukkan kita itu adalah nafsu kita. Dan senjata itu ada di tangan kita. Coba bayangkan ada orang pencuri masuk, kita pegang pistol. Tapi pistolnya kita berikan ke dia, maka dengan pistol itu dia akan membunuh kita. Siapa yang konyol? Nah setan nafsu itu ada sama kita yang mengendalikan. Nah kalau kita berikan kepada setan artinya apa? Kita ikuti apa yang dia mau, artinya apa? Kita serahkan senjata itu kepada kita untuk membunuh kita. Nah tadi Pak, kalau kita yang kendalikan, kita yang kuasai, oh setan terbirit-birit. Ya? Malik bin Dinar mengatakan man ahabba an yafirra syaitanu min dhilli falyaqhar syahwatahu. Barang siapa yang mau setan itu terbirit-birit melihat bayangannya, terkencing-kencing melihat bayangannya, maka hendaklah dia menaklukkan nafsu syahwatnya. Jadi caranya kita melawan diri, jangan melawan setan. Kita nggak bisa lawan setan, kita nggak melihat. Jadi kita lawan diri kita sendiri, yaitu apa? Kehendak kita itu kita periksa apa yang dia mau. Nafsu itu yang jelas bahwa nafsu itu akan selalu membawa kita kepada sesuatu yang nggak baik. Maka caranya ada mujahadah. Ya. Oleh sebab itu ya Allah menjadikan harga surga itu ya cukup itu aja. Mukhalafatul hawa. Fa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiya lawan nafsu aja itu. Ya karena kalau sudah nafsu bisa ditaklukkan sudah. Ya, dia sudah memiliki segala-galanya. Ya, bahkan setan pun nggak akan bisa berbuat apa-apa. Allah Ta'ala. Saya mau nanya. Iya saya tahu. Kenapa masih ada orang yang mengatakan bahwa ilmu tasawuf itu bid'ah dan segala macam? Apakah mereka memandang bahwa ilmu tasawuf itu tidak ada di zaman Rasulullah, ataukah mereka itu hatinya belum terbuka atau belum dapat hidayah, atau nggak benar atau mereka itu? Ya semuanya itu betul. Sedangkan Tahu nggak ada hidayah nggak. Sedangkan kalau saya pengen mengatakan mereka itu belum dapat hidayah, kan mereka itu yang mengatakan ilmu tasawuf itu bid'ah kan orang berilmu juga, apalagi Quran, seorang ulama. Iya. Jadi al-insan a'da ma jahil, orang itu akan menjadi musuh dari apa yang mereka tidak kenal. Mereka tidak mengenal tasawuf, walaupun mereka dalam tahapan sampai ulama, tapi mereka tidak mengenal hakikat tasawuf. Kalau dia kenal betul-betul kenal, dia akan bertasawuf. Tetapi karena memang sudah pikirannya terkontaminasi oleh mungkin perilaku sebagian daripada orang yang bertasawuf, yang memperkeruh pandangannya terhadap tasawuf, ya atau memang sudah benci dari awal, atau tidak tahu banyak faktor, ya. Atau pandangan terhadap bid'ah yang tidak ada di zaman Rasulullah, ya memang tidak ada di zaman Rasulullah, tetapi ilmunya ada, praktiknya ada, ya. Dan inti daripada ajaran Islam itu adalah apa yang diajarkan oleh tasawuf, al-ihsan. Coba, saya mau tanya, belajar tentang ihsan itu di mana? Dalam fikih, dalam tasawuf,
dalam ilmu ekonomi, ilmu politik. Yang mana? Dalam ilmu tasawuf. Untuk sampai kepada anta'budallaha ka'annaka tarahu. Dalam Diteorikan. tasawuf. Kemudian itu diteorikan supaya kita bisa mempelajarinya. Kalau dulu orang nggak perlu kepada teori itu. Nah, yang diteorikan itu adalah untuk mengajari orang yang kayak nahwu. Ada nggak pada zaman Rasulullah? Ya nggak ada. Mereka nggak perlu pakai nahwu karena memang mereka berbicaranya itu udah seperti itu. Udah selamanya marfu fa'il itu marfu, maf'ul itu mansub. Jadi lisan mereka itu nggak akan salah. Sehingga ketika ada anak kecil diajarkan dan bahwa mudhof ilaih mudhof itu marfu dan mudhof ilaih itu majrur, selamanya seperti itu. Dan lisan mereka nggak bisa mudhof ilaih itu langsung menjadi marfu, nggak bisa. Anak kecil diajarin ngaji Al-Quran, tabbat yada. Dia bilang tabbat yada Abi Lahab, tabbat yadayya. Tabbat, dia nggak bisa mengatakan tabbat yada karena ya aslinya yadani, ya kan? Tapi nunnya itu dihapus menunjukkan kalau itu mudhof. Sehingga ketika ditalqin tabbat yada, nggak bisa lisannya tabbat yadaka katanya. Celakalah tanganmu. Tabbat yada katanya, tabbat yadayya. Jadi harus dimudhofkan untuk menghapus nunnya itu harus mudhof. Lisannya itu nggak bisa. Karena memang mereka berbicara itu dengan fitrah. Ya, sehingga ketika dia akan tabbat yada Abi Lahab baru dia lancar tabbat yada Abi Lahab. Karena memang ini mudhof itu nggak mungkin dia dihapus nunnya ya, kecuali harus ya, tabbat yada yadayya yang nggak bisa. Nah, dan mereka berbicara ya dengan tabiat mereka seperti itu. Nah, kita mau belajar caranya bagaimana untuk membedakan ini maf'ul ya harus dikaedahkan dulu, harus diteorikan dulu supaya kita bisa. Nah, tasawuf ini pun adalah amal, bukan ilmu, bukan teori, tetapi untuk mempelajari amal ini ya harus diteorikan dulu supaya kita bisa belajar. Nah, kalau mengukur kepada bid'ah, ya memang semua ilmu fikih juga bid'ah, ilmu nahwu juga bid'ah, ilmu sharh juga bid'ah, nggak ada semua itu. Ada pembukuannya. Apakah mereka yang nggak belajar ilmu tasawuf itu ya mungkin masuk neraka Ya. atau benci sama Allah ya? Kan banyak gitu. Kalau neraka ada surga itu ya bukan punya saya. Jadi nggak bisa jawab. Ya kalau mereka, artinya kalau mungkin pemahaman mereka tentang tasawuf itu tidak betul, ya sehingga ya mereka dengan keyakinannya ya harus melakukan sesuatu yang betul menurut mereka. Ya mereka beristihad. Tapi ada yang terkadang memang motifnya itu memang sudah benci. Maka itu faktornya itu berbeda-beda. Jadi kita nggak usah pusing orang yang benci dan lain sebagainya, itu masalahnya kita ini gimana kita. Ini pusing ini orang katakan bid'ah, ini pusing bela-bela untuk apa? Ya udah kalau memang yakin itu benar ya udah nggak usah pusing anjing menggonggong tuh biarin aja. Jahil kalbayan. Masa kita mau berjalan anjing gonggong sibuk ngurusin anjing itu supaya nggak gonggong, kita nggak bisa. Emang dia diciptakan untuk menggonggong. Kita jangan gonggong bilang ya nggak bisa. Melempar batu juga semakin menggonggong. Ya udah biarin aja, kita tetap berjalan aja. Masalahnya ya kita itu di situ, kita terlalu sibuk dengan apa yang diucapkan oleh orang, sehingga apa tujuan kita itu nggak tercapai. Masalah kita di situ. Terlalu baper. Apa yang dikatakan orang selalu masuk dalam hatinya, sibuk kemudian memberikan belaan sehingga melupakan dirinya sendiri. Membela tasawuf tapi dia bisa tasawuf di mana? Ngerjain sedikit pun enggak. Kita konsentrasi dengan apa yang kita lakukan jika meyakini itu adalah sesuatu yang benar. Masalah orang katakan bid'ah, ya itu menurut dia, biarin aja. Dan saya nggak bisa paksa dia untuk langsung menjadi sufi, nggak bisa. Nilai orang sudah menilai saya buruk, ya enggak, saya nggak bisa menjadikan dia langsung. Oke? Gimana kalau kita dalam punya niat sifat buruk atau perilaku yang buruk, tapi di hati itu ada niatan bercanda gitu kan, meskipun pada teman atau pada siapalah, tapi orang itu menilai kita serius gitu, apa itu termasuk catatan dosa apa gitu? Contohnya?
contohnya misalkan kita saya nih gagah nih gitu, tapi kita niatkan bercanda gitu, apa kayak itu termasuk kerja Pak? Innallaha la yanzuru. Ya apa? Tergantung apa? Sikon. Tapi ada hal-hal yang memang tidak menerima sikon di situ, kayak ampuh dan lain sebagainya itu ya tetap ya kalau hanya sekedar bercanda untuk menghibur diri. Hibur itu apa aja? Hiburan dulu. Ya, betul. Antara tahadus nikmah dengan riya itu beda tipis ya. Ya beda tipis, yang tahu itu kita tujuannya apa. Tujuannya apa, memperlihatkan nikmat Allah, memperlihatkan kita punya apa yang kita punya. Kalau memperlihatkan apa yang Allah berikan itu tahadus bin nikmah. Tapi kalau memperlihatkan apa yang kita punya, nah itu Fadlullah gitu ya, fadlullah. iya. Tahadus bin nikmah artinya supaya orang tertarik dengan nikmat tersebut sehingga dia juga melakukan gitu. Tapi sekali lagi kita yang tahu dan Allah yang tahu apa motif kita itu, tujuan kita itu apa. Apakah tujuannya supaya dipuji atau supaya orang itu lebih dekat kepada Allah dengan kita menceritakan nikmat-nikmat Allah itu. Alhamdulillah saya diberikan karunia oleh Allah seperti ini. Kalau tujuannya adalah supaya orang Masya Allah, nah itu kita yang tahu. Dapat pujian bos. Jadi kita yang tahu cara tahadus nikmah. Ada lagi? Baik, ya. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Sallallahu alaihi wasallam.